Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Min yaumina hadha wa man tabi'u sunnati wa jami'ati min yaumina hadha ila yaumina nahduh. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami PC PMII Kabupaten Kuningan ya, yang mana baru-baru ini kami telah merilis ataupun membuat ya channel YouTube kami PC PMII Kabupaten Kuningan dengan harapan untuk lebih terarahnya PC PMII Kabupaten Kuningan di dunia media sosial. Dan alhamdulillah sekarang kami kedatangan mantum Ketua Umum Kang Aup ya, yang mana Kang Aup ini dulu menjabat ataupun menjadi ketua itu tahun berapa Kang Aup ya, kalau tidak salah 2014 kalau nggak salah. 2013 ya. Ya saya lupa soalnya. Saya lupa ya. Karena kegiatannya banyak mungkin ya Pak Aup ya. Bukan kegiatan banyak, memang saya jarang mengingat hal-hal yang ini, yang spesial. Jarang mengingat inilah momen. Dan kesibukannya apa nih Kang Aup? Kalau kesibukan di bulan Ramadan kali ini ya ibadah. Ibadah. Ya, tidur kan ibadah, Pak. Betul. Di masa pandemi ini ya kita perbanyak ibadah lah. Betul. Dan tidak ada kesibukan yang spesifik di masa pandemi kali ini. Begitu Pak Moderator. Nah, berarti kalau ada orang yang bakatnya itu rebahan, tiduran itu saatnya sekarang ya? Ya ketika momennya sekarang. Sekarang ya, karena dalam sebuah hadis itu rebahan di musim pandemi itu pahalanya sama dengan orang yang syahid. Iya. Gimana itu ya? Jadi ini sudah tersahikan oleh pernyataan Gus Baha. Oh iya, mantap. Betul ya. Dan kerjaan nih sekarang sibuk apa nih? Kalau sekarang ya paling banter kita lagi sibuk untuk mulai mengkaji lagi situasi politik di negara kita terkait soal kebijakan pemerintah, soal undang-undang RUU Minerba yang sekarang disahkan, Omnibus Law dan BPJS. Jadi kesibukan kali ini ya sebagai LBH NU maupun Cirebon, kesibukannya yaitu mulai mengkaji secara hukumnya lebih dasar-dasar mengapa mereka mengeluarkan kebijakan katakanlah Minerba di saat pandemi, dan kemudian juga mengapa di saat ekonomi sulit mereka menaikkan BPJS, padahal kan di negara yang bukan katanya lagi yang memang kaya seharusnya kesehatan itu menjadi suatu hal yang mudah diakses atau dalam pandangan saya gratis lah. Misalnya itu paling wacana yang sedang kita coba bangkitkan. Jadi walaupun di tengah pandemi COVID-19 tapi aktivitas Kang Aup ini sungguh luar biasa ya. Iya, sebenarnya rebahan. Jadi sambil rebahan kita kan. Katanya mendengar juga Kang Aup itu aktif juga di Gus Durian ya. Gimana itu sebagai sebenarnya bukan artinya kita sebagai muhibbin Gus Dur ya mau tidak mau senantiasa menebar kemanusiaan lah ya, seperti apa yang diajarkan oleh Gus Dur tanpa memandang agama, suku dan ras. Jadi di sana titiknya bukan aktif lagi, memang karena syarat untuk menjadi muhib Gus Durian ya harus mencintai semua manusia, itu ajaran pokoknya. Untuk itu kita kirimkan dulu Fatihah mungkin ya. Fatihah. Bapak jangan tegang-tegang Pak, santai aja Pak. Iya siap. Kok saya yang jadi tegang ya Pak, karena saya terkesima dengan Bapak ini, saya kagum gitu ya. Enggak, jangan kagum saya Pak. Saya suka lihat di Facebook itu, Masya Allah ya. Itu luar biasa. Dalam pembahasannya itu. Aktif gitu. Lanjut ya mungkin itu ya
pembukaan ataupun opening bersama ketua, yang mana insya Allah 1 jam ke depan kami akan membahas ataupun membawa materi diskusi tentang bedah zikir, fikir, dan amal soleh bersama mantum Ketua Umum Kang Op pada zamannya, yaitu waktu tahun 2014 ya, Iya. 2016. Langsung masuk kepada materi. Ini Kang ya, Kang Op, kami merangkai ataupun meramu ya untuk pembahasan di siang hari ini dengan berbagai pemikiran bersama ketua, bersama tim kerja harian PCPMII, dan menghasilkan bagaimana pembahasan yang sesuai dengan bulan yang penuh berkah ini. Makanya kami adakan ataupun membuat suatu tagline materi, yaitu bedah zikir, fikir, dan amal soleh. Slogan khas dari PMII. Bahkan ini di universitas ada ya bendera kuning yang kita banggakan PMII, dan di situ tagline-nya jelas, zikir, fikir, dan amal soleh. Nah, kita kupas satu-satu ini. Apa yang dimaksud dengan fikir, zikir, dan amal soleh itu secara eksplisit ya, secara terperinci, baik itu menurut literatur ilmu umumnya, dan ilmu hadis ataupun ilmu Al-Quran, dan ilmu yang lainnya gitu. Nah, tadi saya coba mengingat-ingat karena pernah dalam satu tulisan pernah mengutip sarjana Mesir melalui bukunya. Ya ini adalah salah satu kutipan khas dari Asghar Ali Engineer soal teori pembebasan soal makna la ilaha illallah. Jadi kalau memang kita secara eksplisit kan la ilaha illallah kan meniadakan yang lain, dan kita tertuju pada Gusti Allah lah. Dalam artian kita tidak mempercayai, katakanlah tidak boleh terlalu mempercayai pemerintah, tidak boleh katakanlah sok berkuasa, dalam artian kita menindas orang lain dan memperbudak. Nah, itu adalah dalam konsepsi sarjana Mesir, saya lupa namanya, itu bukan makna la ilaha illallah sejati. Jadi kita melangsungkan melafazkan la ilaha illallah setiap sholat fardu dan kemudian juga ketika tahlilan, tapi ternyata prakteknya tidak mencerminkan prinsip dari la ilaha illallah. Ini kuncinya di sana. Jadi implementasi la ilaha illallah itu adalah meniadakan katakanlah kita tidak boleh memperbudak orang, tidak boleh menindas katakanlah kaum mustadafin, dan kita juga tidak boleh memanipulasi monopoli apa yang sejatinya bukan hak kita. Sisinya kan di sana. Nah, itu adalah makna dari la ilaha illallah yang saya pegang sampai saat ini, dan saya baca 2 tahun ke belakang lah lewat teori pembebasan. Nah, itu makna sejati. Jadi zikir itu kan tidak hanya melangsungkan zikir lisan. Iya, jadi la ilaha illallah, la ilaha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan lainnya juga. Tapi juga harus ada praktek dari zikir tersebut memaknainya. Saya teringat dengan zikir yang dilangsungkan oleh Soekarno dalam prakteknya adalah, jadi Soekarno itu kan katakanlah lahir bukan dari lingkungan pesantren. Dia kan kalau kategori kita kan santri abangan. Jadi ketika sowan dia ngerap ilmu dari si kiai tersebut. Nah, ini kan bukan kategori seperti Kang Cecep atau seperti Kang Novan dan Kang Ciki. Dia hanya menggarap, dan kemudian dia mampu mengimplementasikan apa yang sejatinya menjadi zikirnya. Jadi dalam satu waktu dia mengatakan bahwa temuilah manusia-manusia yang berada di gubuk, yang di gubuk dalam kategori miskin. Nah, itu Tuhan itu bersemayam di gubuk itu. Jadi
ketika kita ingin melihat wajah Tuhan, yang temuilah di sana. Dan kemudian juga ada cerita lucu soal la ilaha illallah tersebut. Jadi ada satu cerita ini juga sempat membuat saya terheran-heran. Ada dosen uniku yang waktu itu mencoba ngobrol dengan kita, diskusi soal abasa sebenarnya. Jadi di mana waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedang berdebat dengan petinggi Quraisy lah. Petinggi Quraisy berdebat, dan kemudian ada salah satu masyakin, orang tua yang masakin ingin menyatakan keislamannya. Tapi kemudian Nabi lebih condong untuk berdebat karena memang asik kan, situasi yang asik. Tapi yang menariknya, akibat dari Nabi condong tidak menghiraukan si masakin ini, Gusti Allah langsung turun, langsung menegur. Nah, ada yang cerita lucunya begini, surat Abasa itu justru oleh dosen uniku itu ketika Gusti Allah menegur Kanjeng Nabi itu adalah ya ayyuhal mudatsir. Saya yang mendengar langsung terperanjat. Mas, orang yang berselimut, orang lagi diskusi, lagi debat, masa berselimut? Ya. Padahal kan enggak itu. Mengapa Bung Karno dan kemudian si sarjana musik itu mengatakan bahwa la ilaha illallah, wajah Tuhan itu berada di di grup masakin itu, karena jelas keterhubungan kaum iya, itu langsung Gusti Allah. Jadi karena si orang tua itu, kaum masakin itu, Gusti Allah langsung menegur. Ini jarang kan? Iya. Nah itu jadi kekuatan kaum masakin itu di sana, mempunyai langsung keterhubungan dengan Robnya. Nah di sana makanya dalam pandangan PMI lebih cenderung menganggap kaum mustadafin itu adalah jalan untuk menuju la ilaha illallah. Kuncinya di sana untuk ini tafsir bebas saya. Apakah ada keterhubungan antara zikir, pikir, dan amal soleh? Itu jelas. Dari aktivitas kita mengingat Gusti Allah sampai kita mampu merenunginya, ya syukur-syukur bisa sholawat seperti para wali yang menjadi rujukan kita, dan kemudian juga bisa syukur-syukur ikrar seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syukur-syukur sampai sana itu lebih baik, karena dengan aktivitas sholawat tersebut pikiran kita jadi jernih. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan pikiran yang jernih, objektif, sangat objektif lah. Objektivitasnya di sana, mampu melakukan pembacaan terhadap situasi yang sedang terjadi dan apa sebenarnya yang terjadi. Kuncinya kan di sana pikir itu, dari mengingat aktivitas mengingat, dan kemudian kita mampu mendapatkan kejernihan, kita mampu melihat situasi dan pada titik mana kita bergerak. Kuncinya di sana, atau pada titik mana kita harus mengabdi. Karena kan mau tidak mau posisi kita sebagai manusia di hadapan Gusti Allah ya hamba. Maka jalan satu-satunya untuk menuju Gusti Allah ya lewat ya ini pemasakin yang saya sebutkan, mustadafin. Kalau dalam kategori kita yang mustadafin itu kaum tertindas lah oleh situasi, oleh kondisi. Mungkin zaman dulu itu Kanjeng Nabi ya kaum mustadafin ya yang diperlihatkan dalam sirah nabawiyah ya Bilal. Iya. Bilal itu yang dari kaum mustadafin ya yang masuk pertama Islam ya. Iya, jadi perbudakan itu. Perbudakan dari Nah, kita juga harus bisa mengimplementasikan zaman sekarang perbudakannya itu seperti apa. Nah, itu di sana kan untuk membebaskan. Jadi prinsip Islam yang kita jalankan di pergerakan mahasiswa Islam adalah Islam yang membebaskan. Islam yang membebaskan dari belenggu perbudakan. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa kalau kita memperbudak ya kita sudah tidak mempraktekkan la ilaha illallah lagi. Kuncinya di sana. Jamaah soleh ya tanpa keterhubungannya jelas sama soleh ya tidak ada tidak ada beban ikhlas saja untuk menolong ya menolong saja, nggak soal. Karena praktek kita kan jelas, guru kita kan jelas. Gus Dur sendiri kan membantu orang itu kan tidak tanpa pamrih lah ya, bantu lah gitu. Karena tahu tujuan dari membantu itu adalah bagian dari jalan
Agustus untuk mencapai rob atau untuk mendapatkan sir lah, untuk mendapatkan rahasia dari apa namanya dari para wali, dari Kanjeng Nabi maupun dari Gusti Allah. Nah, titiknya di sana. Siapa tahu yang kita bantu itu ternyata Nabi Khidir kan lumayan, Pak. Makanya kita harus positive thinking terhadap kaum bawah. Karena Nabi Khidir itu seringkali menyamar itu dengan ini, dengan sosok orang yang minta gitu ya. Iya, yang tidak terpandang lah. Jadi kita harus senantiasa bersetujuan, harus senantiasa membantu. Titiknya di sana. Nah, itu aktivitas pikir kita, karena sudah jelas perintah pikir itu kan perintah pertama yang Gusti Allah coba terapkan pada perjalanan Kanjeng Nabi Iqra itu, aktivitas membaca. Bayangkan kalau membaca tanpa mikir, Pak. Iya, betul. Nabi Muhammad nggak menggigil lah soal itu. Nggak, ya apa nih, saya suruh baca ini, apa yang harus saya baca lagi? Ternyata kan banyak yang harus terus ke Kanjeng Nabi baca. Nah, itu keterhubungannya jadi zikir, pikir, amal soleh itu adalah aktivitas aktivitas yang mengandung realitas lah, yang ada realitas yang harus kita pandang, dan kemudian juga kita harus mengabdikan diri kita itu terhadap realitas tersebut, mengabdikan terhadap contoh Ustadz Apin sedang tertindas di daerah Cibimbing lah, karena banjir. Nah, itu harus dibebaskan. Ada aktivitas, ada situasi yang harus kita rubah. Jadi posnya di sana, Pak Moderator. Siap. Tadi kita membahas panjang tentang zikir ya, la ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah, ketika la ilaha illallah itu maknanya bukan hanya zikrul lisan ya, tapi harus ada zikrul badannya gitu ya, prakteknya daripada lisan pengertian. Dan tadi ada yang kata menarik itu, yang carilah aku di gubuk-gubuk gitu ya. Itu Soekarno ya. Dan memang itu saya pernah melihat juga dalam sebuah hadis itu, Rasul juga carilah aku ya. Carilah aku di tempat-tempat orang miskin dan orang-orang yatim. Doa Kanjeng Nabi itu kan salah satunya di sana. Jadi iya. ingin wafat itu dan hidup dengan kaum masyarakat. Betul sekali. Cuma kita nggak kuat, Pak. Kita nggak kuat, benar. Karena mungkin surga juga ada khusus katanya untuk orang-orang masakin. Iya. Ya, orang kaya itu kan cerita Abdurrahman bin Auf itu kan diceritakan orang terkaya terpandang itu kan masuk surga terakhir katanya. Iya, terakhir. Karena mungkin dihisab dulu ya. Dihisab dulu banyak ya. Kalau orang miskin nggak, ya harta mana yang mau dihisab? Betul. Makanya jangan juga meratapi kemiskinan ya. Mungkin itu adalah anugerah yang mungkin Allah simpan dahulu ya. Insyaallah. Terima kasih atas pemaparan dari Frazikir ya. Pikir di sini untuk mencapai yang ulul albab itu seperti apa? Itu amal soleh, Pak, yang jelas. Ya. Iya, karena terusannya kan itu. Jadi kita seringkali sebagai aktivis terjebak pada intelektualisme. Jadi kita hanya sibuk mikir wacana gitu. Kemudian kita lihat, kacau. Wah, ini bagus sekali, tapi nggak ada interaksi sosialnya. Karena inti dari aktivitas itu kan sebagai aktivis adalah pengabdian dari cara pikir. Contoh hal dalam memandang situasi kali ini, contoh yang paling konkret adalah soal yang aktual ya. Kita memikirkan ini negara kalau kita pikir gitu kan, kita kan terjebak pada arus positif dengan negatif. Dan pada intinya ya hanya mikir saja, nggak ada aktivitas lanjutannya apa. Karena kan dari inti dari cara pandang kita atau pikir adalah bagaimana diri kita harus mengabdikan. Karena di zikir kan sudah dijelaskan orientasinya apa. Nah, di pikir ini juga harus dijelaskan orientasi dari berpikir itu nantinya diabdikan kemana. Kalau kita jelas ngomong minerba itu baik, menolong negara, ya secara otomatis cara pandang kita berarti mengabdikan pada
apa namanya, kalau kata Fauzan itu kan yang luar biasa itu kan mustakbirin kan. Ya, jadi kaum kabir lah. Kabur ya, kabir. Kapitalis birokrat. Berarti kan kesana orientasinya. Nah itu nggak sulit kita menemui Tuhan di kaum kabir itu. Semuanya palsu semua. Palsu. Nah kalau kita berpikir minerba ini ternyata bakal merampok tanah rakyat dalam skala luas, berarti orientasi berpikir kita itu diaplikasikan pada bagaimana membebaskan kaum miskin dari perampokan tanah, perampokan atas. Nah di sana orientasinya. Jadi saya teringat dengan begini, kalau dalam tradisi pesantren itu kan orientasi hidup kita kan untuk mati sebenarnya. Iya. Kalau saya diajarkan oleh almarhum bapak saya itu orientasi hidup lu ya untuk nanti meninggal. Tapi ada catatan gini, nanti mati kamu itu seperti apa? Apakah banyak yang melayat, banyak yang menangisi, atau hanya lewat saja? Itu kan berarti kalau kita banyak didatangi orang, kemudian tahlil kita terus ramai, berarti kan selama hidup kita pengabdian kita full terhadap kemanusiaan, terhadap masyarakat. Tapi ketika kita katakanlah mengabdikan diri kita terhadap mustakbirin, ya berarti yang tahlil dia doang, cuman hari pertama doang Pak. Setelah itu ya lewat aja. Itu ada ungkapan dari sastrawan Cina lah yang dikutip oleh Mao Zedong itu, bahwa kematian kita itu apakah akan seberat gunung yang ada di Cina, atau seperti sehelai burung, sehelai burung belibis. Jadi lewat saja lah itu. Nah ini soal pengabdian juga. Jadi orientasi berpikir, orientasi bergerak itu ya harus jelas, karena itu berhubungan dengan nanti kematian kita. Kalau kita nanti terus ngebela katakanlah mustakbirin, kapitalis birokrat, ya otomatis rakyat juga akan membenci kita gitu. Agak sulit kita membayangkan diri kita diziarahi banyak orang. Nah itu orientasinya di sana, pikir itu, mengingatnya kan di sana, berpikirnya ke sana. Jadi dari aktivitas pengen kita juga berpikir, ini nanti kalau kita begini terus, aktivitas kita diorientasikan kepada mustakbirin, ya secara otomatis hidup kita juga nggak bakal baik, kemudian mati kita juga nggak bakal kita lihat fenomena terakhir gitu. Ada dua fenomena yang sangat besar di awal bulan ini. Pertama, kematian dari almarhum Kiai Haji Zuhdin Nur, Abah Guru Zudi, santrinya Abah Guru Sekumpulan murid Kinasi. Itu kan banyak sekali yang mengantarkan dia ke makam. Dan Didi Kempot juga sama. Jadi pengabdiannya luar biasa. Pertama, dia mengabdikan ilmunya untuk masyarakat, mengabdikannya, aktivitas berpikirnya untuk masyarakat, agar masyarakat itu tidak terlalu dalam situasi kebodohan. Yang kedua, Didi Kempot mengabdikan dirinya terhadap kesenian, menghibur masyarakat. Jadi ketika kita dalam situasi patah hati, Didi Kempot itu memberikan gambarnya, udah nggak usah nangis berlarut-larut, nggak usah sedih, ya, biasa aja. Dia mempraktekkan, dia patah hati kan berapa kali, patah hati di stasiun balapan, di mana lagi kan, di bandara dan sebagainya. Itu kan mempraktekkan. Sementara Kiai Haji Ahmad itu juga mempraktekkan bagaimana agama itu diabdikan terhadap masyarakat. Gerakannya kan di sana. Bisa dibayangkan Pak, lihat saja kalau kita lihat di Instagramnya Kiai Ahmad Judin, dia sangat ini sekali, membantu sekali dia terhadap masyarakat, mempraktikkan apa yang dia dapat dari Abah Guru Sekumpulan. Praktiknya kan di sana. Nah itu aktivitas berpikir kita jangan terlalu ruwet lah. Itu memetakan pemikiran lah. Ini pemikiran Karma, ini pemikiran siapa? Lenin, pemikirannya
Mao Zedong pemikirannya, Hegel pemikirannya, Slavoj Žižek pemikirannya sebagainya, terlalu banyak memikir, kita akhirnya nggak bergerak gitu, tidak bisa melakukan perubahan. Karena kan intinya kita itu kan membantu masyarakat agar mampu merubah pola hidupnya, mampu merubah situasi yang tadinya tidak memihak kemudian memihak mereka. Posisinya kan di sana. Jadi aktivitas berpikir kita tuh diarahkan ke sana. Ya sebelum kita mikir ya harus ngaji dulu lah, biar enak, biar nggak salah langkah. Kalau yang kita bela ternyata kafir dan kemudian dicibir di Facebook, Pak, itu kan malu kita, Pak. Itu yang paling memalukan kan di sana, Pak. Malah nggak ada yang bela gitu kan. Orang yang berpikir itu akan berzikir ya, jadi senantiasa ya. Antara zikir dan pikir itu pasti mempunyai korelasi, keterhubungan, dan kaitannya dengan tujuan terciptanya kader yang ulul albab itu. Ya, kalau kita membayangkan diri kita sebagai aktivis, kemudian kita mau rekonstruksi apa itu mereka, bukan berarti kita harus senantiasa diam di masjid, senantiasa buat holakop di masjid. Ya sementara yang jadi wali itu kan kebanyakan sebenarnya karena empati terhadap kemanusiaan. Dan kemudian juga banyak melakukan holawat, melakukan pencernihan pikiran, tazkiyatun fikr selain tazkiyatun nafs di keluar. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan PMII, kader PMI sebagai kader yang unggul? Ya harus menguasai inilah setiap persoalan. Jadi harus memimpin, bukan menguasai, memimpin setiap persoalan. Katakanlah terjadi banjir di Cibimbing, ya dipimpin itu. Ini penyebab banjir itu ternyata penebangan yang dilakukan secara masif oleh satu institusi negara. Ini terjadi kebakaran hutan, ternyata ini menguasai situasi itu dan memimpin pergerakan itu. Kuncinya kan di sana. Kanjeng Nabi Muhammad dan para wali itu kan mampu memimpin situasi yang sedang dia jalani. Sunan Kalijaga mampu mengangkat harkat kaum miskin di wilayahnya itu ya karena gerakan dia. Jadi coba bayangkan aja Anda di masjid terus, apakah akan bakal jadi ulil albab, Pak? Tidak. Iya kan, itu maksiat yang samar. Iya, maksiat yang samar ya. Seperti iya padahal mah bukan seperti itu gitu ya. Iya, makanya orientasinya itu perubahan terhadap masyarakat. Karena kan kita sudah mempunyai kerangka yang katakanlah sudah bagus, yaitu kritik transformatif, apa sih bahasanya itu? PKT, paradigma kritis transformatif. Jadi kita punya pandangan bagaimana mengkritisi dan kemudian situasi yang tidak memihak terhadap apa yang kita bela itu bisa kita rubah. Kita bantu rubah. Aktivitasnya kan di sana. Jadi ya itu. Makanya tapi sebelum menjauh itu ya kita harus melakukan kajian secara ilmiah, secara objektif. Jangan sampai kita lagi berjuang Cibimbing tahu-tahu apa yang kita bela ternyata bukan masyarakat. Akhirnya terulang terus banjir. Berarti kita tidak mampu mempraktekkan perubahan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Cobalah kalau contoh, karena situasi di Cibimbing katakanlah kita asumsikan ini bagian dari, saya ngomongin soal praktek saja lah. Iya. Di Cibimbing ternyata di daerah di daerah Sindang Jawa ya, ada ya Sindang Jawa itu terlalu banjir, mau tidak mau ya harus cari lahan. Masyarakat itu harus ini udah siap punya pasti banjir terus daerah ini, ya harus dicari lahan untuk dirubah. Kanjeng Nabi kan berpikir maka itu sudah tidak kondusif terhadap pengikutnya, ya otomatis harus pindah ke Madinah. Ya kita juga sama. Ya harus dipindahkan ke lahan yang lebih bagus dan produktif bisa menghidupi. Karena bisa dibayangkan kalau Sindang Jawa banjir terusan, pangan juga hancur, kehidupan juga hancur, rumah yang selama ini kita ternyata bukan baiti zanati, ternyata baitibah ya. Ayat. Nah itu kan ya harus kita rubah. Caranya gimana? Ya kita harus melakukan terus mengkaji lah bagaimana jalan keluar dari situasi ini. Apakah kita harus ngobrol langsung dengan institusi negara yang menguasai lahan
yang paling bagus itu, atau melakukan aksi demonstrasi. Itu kan sah saja, secara demokratis demo itu ya sah saja. Yang nggak sah itu setelah demo ya ketemu makan Pak. Nah, dipanggil ya, udah. Dipanggil udah beres Pak. Gitu. Beres, Pak. Yang penting masyarakat aman, kena banjir lagi kita gitu lagi Pak gitu. Nggak ada perubahan berarti gitu. Nggak ada perubahan. Dan itu bakal dimintai pertanggungjawabannya sebagai kaum pergerakan. Jadi proses unggulnya kader PMII di lapangan ya mampu memimpin perubahan yang sedang kita canangkan di sana. Kalau kita merubah banjir itu kita rubah sampai ke Cilacap nggak mungkin Pak. Itu kan bagian dari kehendak Gusti Allah juga. Kan ada, kalau di sana ada suatu, kita praktekkan lah wabah waktu zaman Sayyidina Umar. Kalau di suatu waktu di daerah itu tertimpa wabah, ya mau tidak mau kita juga harus melakukan karantina. Kalau di itu banjir ya harus tidak mau masyarakat harus kita keluarin dari situasi itu. Jadi kaidahnya di sana. Nah, jadi maslahatnya. Seperti yang sekarang pandemi kan itu banyak persepsi, banyak statement ya. Itu yang satu ada teori konspirasi, yang satu itu adalah ujian. Bagaimana menanggapi sebagai mahasiswa gerakan Islam Indonesia dalam itu mestinya ketua cabang yang nulis melakukan persepsi bagaimana dalam situasi pandemi ini kita tidak terlalu dalam wacana konspirasi dan apa ini ujian. Kalau ngomongin ujian ya berarti mesti Allah lagi sayang-sayang sama kita. Lagi sayang ya. Iya. Karena dengan ujian itu kita bisa lebih dekat dengan Gusti Allah, kita positif saja. Cuman karena dalam negara demokrasi tanggung jawab dari situasi ini ya bukan kita, berarti negara Pak. Gitu. Adakah hikmah daripada pandemik ini mungkin ya sebagai pergerakan mahasiswa Indonesia dalam mengolah zikir, pikir dan amal soleh, hikmah yang bisa kita ambil daripada musibah ini? Dari musibah ini ya hikmahnya kita lebih dekat dengan aktivitas kita, lebih tertuju pada kaum masyarakat. Ya. Kembali tadi yang Ustaz Afin. Ya makanya kan Gusti Allah lagi sayang sama kita, berarti Gusti Allah memberikan jalan kita untuk lebih dekat dengan dirinya melalui jalan bertemu dengan masyarakat. Syukur-syukur dari sembako juga memberikan terapi bahwa dalam situasi ini ya kalau bisa ya bertani lah agar tidak, karena kan sembako itu kan sifatnya kan sementara. Jadi dilakukan reforma agraria sejati atau minimum lah. Yang penting masyarakat bisa mengakses lagi ke wilayah, karena kebanyakan di Kuningan itu kan hutan. Minimal masyarakat bisa menanam kembali, bisa mengakses kembali tanahnya lah. Itu di sana. Nah, ini menarik ya, dari tadi pembahasan panjang. Saya selaku moderator ingin bertanya, ada nggak contoh konkret ya, daripada kami sebagai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Kuningan, jangan jauh-jauh dulu ya, bagaimana contoh daripada untuk membangun karakter zikir, pikir dan amal soleh itu bagaimana? Ya, kalau kalau ngomongin soal bagaimana kita mendapatkan zikir, pikir, amal soleh, ya pertama yang harus kita lakukan adalah ngaji dulu. Lakukan kaji, dan kemudian juga dari kajian itu kita harus praktekkan. Jadi kalau kehebatan dari PMI itu kan beda dengan pesantren itu kan sistemnya kan soroga. Sistemnya kan hanya kita, kemudian ada satu lagi muzakarah. Iya, kita mendengarkan kiai tanpa ada diskusi. Nah di PMI itu enak, bisa diskusi gitu. Bisa berdiskusi secara langsung, kita bisa berdebat, kita bisa menemukan ini jalan terbaik dari situasi ini apa. Di sana titiknya. Karena kan kita ngomongin referensi dan kalau mahasiswa ya bisa mengakses, apalagi dengan akses internet yang luar biasa. Di samping kita nggak ada buku ya kita bisa mengakses kajian-kajian soal, katakanlah dalam situasi pandemi ini kita harus apa, sebagaimana. Atau kita mencari prototipe tipe pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang paling bagus itu di wilayah mana. Kalau katakanlah Semarang ya kita harus meniru Semarang. Mimetik, momentumnya mimetik.
jadi di sana menerapkan. Jadi selain mengkaji ya kita juga harus melihat sekeliling kita. Ini yang bagus sih, jangan-jangan kita ternyata mempraktekkan, kita diskusi bagus nih, udah menemukan jalan, ternyata prakteknya ternyata keliru, ya harus kaji lagi. Dan atau kita memandang situasi keliru karena yang kita pandang ternyata di PMI di sana, dikatakan di daerah tersebut itu tidak mempraktekkan prinsip zikir, pikir, amal. Nah, kan di sana. Jadi kalau pandangan saya sih, ketika kita sedang belajar, ini kan kategorinya kan belajar. Iya, belajar untuk mencari hakikat ya, hakikat maknawi. Jadi kita jangan berpikir oh nanti kita bakal kekurangan ini, panggil itu saja. Anda mati dalam pada belajar itu udah kategori syahid sebenarnya. Itu kan bagus. Nanti banyak yang tahlil. Contoh di Cibipin, Anda mati ternyata dalam keadaan sudah mengkaji, berpikir ternyata mati, dan kemudian banyak masyarakat Cibipin berduyun-duyun tahlil atau ya itu kan tinggalkan di sana. Jadi dalam situ belajar ya terus saja. Iya. Karena kalau ngomongin soal puncak dari aktivisnya nantilah setelah Anda selesai di PMI kelihatan kan. Kelihatan. Apakah selama di PMI dikaji ternyata praktek nyatanya setelah PMI nggak dilakukan, ya berarti kurang, sama saja. Iya. Jadi kita di PMI itu cuma berapa? 4 tahun ya? 4 tahun. Itu di sana titiknya. Jadi contoh daripada zikir-fikir untuk membentuk kader gitu. Nah, kalau implementasi zikir, fikir, amal soleh dalam ranah advokasi, nah ini ya menarik kan, sesuai dengan bidang Caketum Mantum dulu ya. Di sekarang juga lagi aktif di LBH. Nah, bagaimana itu implementasi ataupun korelasi antara zikir, fikir, amal soleh dalam ranah advokasi? Ya, dalam ranah advokasi ya ketika kita dikontak oleh orang yang katakanlah kaum miskin, yang mau tahu kita harus bantu, atau dalam situasi lagi tertindas, ya kita harus bantu. Implementasinya kan di sana. Jadi kasar saja. Kita sambil mungkin ini Gusti Allah sedang lagi sayang ke kita, kemudian orang ini datang ke kita. Jadi saling bertemu lah. Kalau dalam saya lupa nama filosofnya itu kan ada namanya pertemuan dua wajah. Jadi artinya sifat ego kita yang tadinya jumawa ketemu dengan orang yang membutuhkan kita itu jadi dulu. Ada di situasi itu, ada situasi. Saya lupa nama filosofnya. Jadi dalam ranah advokasi ya kita mau bantu itu sampai tuntas. Contoh yang saya kemarin lakukan itu tanpa sengaja sebenarnya. Sawin di daerah Urani. Jadi saya bantu karena sebenarnya saya juga nggak punya jalan keluar, yaitu di penjara akibat dia demo di galian pasir. Saya juga nggak punya jalan keluar, cuman dalam berpikir ya, yang penting saya jalan aja dulu. Nanti juga kan kita bisa baca situasinya seperti apa, kita cari. Dan kemudian selama situasi kita pelajari ternyata sudah tahap ini, jalannya gimana ya. Doa aja sama Gusti Allah ini, mudah-mudahan ada jalan buat Sawin keluar. Ternyata keluar, ketemu dengan Kapolres, ngobrol. Ini Sawin nggak salah-salah karena dalam pandangan kita itu Sawin itu kan pejuang lingkungan. Di undang-undang ada soal pejuang lingkungan tidak boleh dituntut secara pidana maupun perdata. Ngomong sama Kapolres ternyata dibebasin. Ya kan di sana ya. Yang penting kita jalan saja dulu, kemudian kita bisa belajar situasi. Karena yang selama ini kita konsepsikan kadang di lapangan itu nggak selamanya sesuai. Yang penting jalan dulu aja. Prakteknya kan di sana. Kanjeng Nabi juga kan mempraktikkan yang jalan dulu. Kita baca situasinya baru. Memotong kemarin juga saya dengar ya sampai dimuat di kabar berita itu Kang Auk membantu yang yang di desa apa tuh? Yang di mana? Taraju, sebelah Taraju tuh Cikubang Sari di mana? Cipedes mah di sana berarti Ciniru. Oh, yang di Cipedes Ciniru. Soalnya saya juga Cipedes juga ada di daerah Taraju gitu ya. Oh iya. Itu berarti bentuk implementasi ya, bukan hanya sekedar teori tapi ya itu apa yang saya pelajari lah di PMI dan kemudian juga di
organisasi lain. Jadi ya prakteknya di sana. Jadi bagaimana kita bisa membebaskan orang dalam situasi yang terpuruk dan kemudian juga bisa merubah cara pandang dia terhadap situasi yang ini. Yang penting kan pengorganisasian. Karena kan begini, kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi fungsi kita itu mengorganisasi kebaikan-kebaikan yang kita dapati di lapangan. Itu ya. Ya tujuan orang itu kan untuk nanam itu kan baik, Pak. Tapi kemudian karena ada institusi yang lebih terorganisir, dia mampu memaksa orang untuk mengakui kesalahan dan kemudian dikerjakan. Nah ini kita harus bantu. Berarti alhamdulillah sudah beres itu? Belum, masih dalam ya. Karena dalam urusan reforma agraria itu nggak bisa setahun 2 tahun langsung. Nah, itu kan terima kasih untuk pemaparan yang begitu luasnya ya, pengalaman dan juga ya saya ngomong berdasarkan lapangan langsung ya, fakta lapangan. Karena belum tentu teori yang kita pelajari itu sesuai dengan realita, jadi harus milah-milah dulu. Nah itu tadi daripada contoh dan implementasi sebagai implementasi korelasi daripada zikir, fikir dan amal soleh. Sekarang kembali ke fokus ke bagaimana dulu sejarah kepengurusan Bang Op di PMI itu bagaimana? Kalau saya sendiri sebenarnya begini, saya menjadi ketua cabang itu dalam kondisi saya juga nggak mau jadi ketua sebenarnya. Jadi dalam keadaan dan kebanyakan waktu yang saya gunakan itu ketika jadi ketua cabang itu sebenarnya dalam keadaan sakit. Saya itu hampir 6 bulan, 8 bulan itu dalam kondisi kritis, karena waktu ketua cabang kondisi lagi parah-parah. Divonis oleh dokter 2 tahun mau mati gitu. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mikir juga berat gitu. Organisasi juga berat. Jadi kalau catatan sejarahnya nggak ada. Ya paling catatan sejarahnya ya kita yang paling parah itu ya demo di Pendopo, ya kita yasinan mendoakan bupati meninggal satu aja. Masuk awal ke PMI, nah itu yang melatar belakang itu bisa masuk PMI enggak ke yang lain? Kalau saya sih awalnya ya karena NU-nya. Karena kakak saya nyaranin ya cari yang NU-nya saja. Dan kemudian ketemu di PMI, ketemu senior di SMA Kado Gede. Kebanyakan alumni SMA Kado Gede juga ada yang di PMI, ya mau tidak ya itu. Jadi nggak ada cerita yang spesial kita, Pak. Yang penting NU. Justru itu spesialnya itu karena NU-nya, karena ya NU lah. Kalau yang di bawah NU insya Allah berkah, karena di belakangnya mungkin para alim ulama ya. NU-nya juga harus ditafsirkan. Ternyata numpang murid kita, Pak, di PMI itu, Pak. Numpang murid ya. Oh iya, NU-nya. Betul. Jangan hidup di organisasi ya, tapi hidupkanlah organisasi. Ya hidupkannya dengan kaplean gitu. Tawadonya ya. Sisi humorisnya beliau. Iya. Nah, udah tak terasa nih 46 menit. Masih kita ada lagi pertanyaannya. Bagaimana dominasi gerakan waktu ber-PMI? Kalau saya itu dominasinya sebenarnya lebih ke aktivitas intelektualnya, jadi diskusi dengan organisasi lain, membuat forum di organisasi lain. Karena kan jujur saja kita kan tidak punya mursyid nih di PMI yang bisa memimpin alam pikir kita, yang mau tidak mau kita harus kesana kesini lah untuk ini kira-kira cara berpikir yang benar tuh kayak cara melakukan objektifikasi masalah seperti apa. Jadi kita di sana. Beda hal kalau kita punya mursyid, enak kan? Ada yang mengarahkan. Iya, mursyid yang bisa meluruskan pikiran kita. Jadi fokus Kang Op dulu itu di intelektualitasnya ya. Iya, lebih ke intelektualisme, nggak nulis itu. Banyaknya buku, diskusi, debat gitu. Kemampuan debat itu ya didapatkan dari PMI mau tidak mau. Iya. Kemampuan berdebat. Ilmu adalah itu yang mau. Iya. Ini udah 47 menit tidak terasa Kang Op ya, walaupun masih betah gitu ya. Apakah nih kami sebagai
kaula muda ya, kaupus muda di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia minta saran dan kritiknya untuk membangun giroh kami sebagai pergerakan cabang. Jadi terkadang kita itu mendapatkan rangsangan itu kan dari tantangan. Ada karena tantangan dia terangsang sekali untuk bergerak, ada karena tantangan dia juga tuh. Ya, ini tergantung dari cara kita memandang. Nah, di PMI itu adalah meluruskan cara pandang yang benar. Jadi kritik saya bukan kritik sebenarnya sih. Teman-teman PMI jangan berhenti belajar lah. Setiap waktu itu harus dipergunakan untuk mempelajari situasi yang sedang berkembang dan media yang sedang digunakan oleh katakanlah yang disebut dengan kejahatan yang terorganisir itu. Kalau media ya kita juga gunakan media. Fungsinya di sana yang pasti jangan berhenti belajar, terus melakukan diskusi. Diskusi itu bukan diskusi yang yang sifatnya kosong lah. Kita diskusi buku tapi ternyata prakteknya nggak ada. Yang penting kan di sana. Yang penting kan selama baca buku itu ya kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Contoh kita mempelajari soal teologi pembebasan yang sering digaungkan oleh sahabat Fauzan. Ya secara otomatis cara pandang kita juga harus membebaskan orang dari dari kebodohan, membebaskan orang dari situasi yang tidak mengenakan. Kuncinya di sana. Diskusi itu kan di sana. Diskusi itu kan mencari jalan keluar terhadap situasi yang sedang kita kita mau rubah. Buku itu bagian dari referensi. Buku itu kan jendela cara menengok kita melihat situasi. Wah ini begini nih, menurut buku ini nih, mau ini begini nih. Jadi di sana kuncinya di sana. Referensi kita banyak. Jadi ketika kita berada dalam situasi katakanlah memperjuangkan fakir miskin dan situasi pandemi ya, yang mendapatkan sembako ya kita kuncinya di sana. Ini tugas negara nggak boleh mengelak dari situasi ini. Jadi di sana kuncinya di cabang PMI ini yang dipimpin oleh Zikri ini harus mampu bisa merangsang kader-kader lain untuk ikut serta dalam gerakan. Karena terdepannya ada di Zikri dan teman-teman cabang harus mampu merangsang. Kalau orang yang merangsang itu kan mau saja apa yang dilakukan. Enaknya kan di sana. Saran saya itu sih sebenarnya, bukan kritik. Orang kritik apa, orang dia juga belum melakukan apa-apa. Ya. Tadi saya singgung ya, itu bagaimana menanggapi apanya? Konspirasi yang mana menghilangkan setengah populasi daripada dunia. Iya, kalau saya sih kalau ngomongin soal itu saya nggak percaya soal konspirasi. Ya. Tapi ada ada orientasi. Ini kan bagian dari perang dagang yang sedang terjadi antara Amerika dengan China. Jadi kuncinya di sana sebenarnya. Untuk jalan keluarnya, contoh Indonesia harus beli obat dari Amerika apa dari vaksin dari Cina apa dari Amerika itu saja. Jadi ini lebih enak kita pandang secara ekonomi politik ya, ekonomi politik karena yang mau tidak mau yang mampu negara maju yang mampu bisa memonopolir ini penghidupan kita, cara pandang kita. Jadi di sana kita ini kemarin itu disuguhkan konspirasi ala Jerin SID. Ternyata kan dia juga nggak mampu konspirasinya nggak mampu dia bongkar sedalam-dalam. Tapi kalau orientasi di sana ada orientasi Cina maupun Amerika. Karena katakanlah Bill Gates sendiri kan, saya baru ini juga baru dibaca bahwa Bill Gates sendiri kan sudah menyiapkan vaksin microchip kalau nggak salah untuk kemudian nanti dijual ke negara-negara yang kena COVID. Di sana sebenarnya. Kalau COVID itu buatan manusia ya kita nggak tahu. Karena secara ilmiah belum ada yang mampu ini buatan siapa menentukan. Tapi kalau pertama yang terkena ya tentara katanya. Nah itu sebenarnya kalau konspirasi ada. Tapi cara pandang yang unik kita bisa pakai cara pandang Albert Camus dalam bukunya Sampah. Itu lebih enak. Benar. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan ini konspirasi ini. Ada yang cuek saja bodoh amat lah itu. Ada yang ini tapi kemudian di buku itu dijelaskan bahwa ya sebaiknya kita memandang situasi itu dengan cara pandang yang enak lah, yang masuk akal. Lebih enak kan di sana. Karena gerakan kita juga nanti ke depan harus masuk akal. Ketiknya di sana. Ini untuk sebagai closing ya.
sebagai penutup lah, ada statement tidak yang nasihat atau statement beberapa untuk para sahabat-sahabat di rumah yang sedang menyaksikan? Kalau saya sebagai alumni ya menyarankan teman-teman PMI ya perbanyak waktu untuk mempelajari situasi dengan sekitarnya, melakukan diskusi. Anak sekarang kan media kita banyak, meskipun tidak secara langsung bertatap muka, kita bisa lewat Zoom, bisa lewat. Yang penting diskusi aja, ada pembahasan yang lebih mendalam soal situasi yang berkembang. Tidak hanya soal situasi, soal soal pendekatan juga. Bagi kita, karena kan tiap orang itu punya berpikir berbeda-beda, dan perbedaan itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk kita jauh. Nah, itu bisa diolah. Saya dengan Anda juga pasti berbeda, dengan Cikri pasti berbeda. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan dasar kita untuk membenci seseorang, tapi dasar kita untuk menyatu dengan orang. Posisinya di sana. Jadi ciri khas seorang pemimpin sejati itu adalah mampu mempersatukan pikiran. Dia tidak peduli soal kebencian, yang penting dia nyatu. Dalam situasi ini nyatu dia mau bekerja dengan kita untuk merubah situasi. Organisasi PMI ini kan dititipi banyak hal, ya, dari mulai bagaimana cara kita mengabdi, bagaimana kita mengingat Tuhan dalam segala situasi, bagaimana kita menemukan pola pikir yang terbaik dalam setiap zamannya. Karena kan ada namanya paradigma arus balik, paradigma transformatif. Nah, itu kan bagian dari warisan. Nah, itu cara pandangnya itu di sana. Dan kemudian bagaimana kita mengamalkan diri kita, menghibahkan diri kita untuk masyarakat, masyarakat itu. Jadi menurut saya sih 4 tahun ini gunakan untuk belajar sungguh-sungguh benar-benar. PMI itu punya sisi yang terbaik, yaitu diskusi untuk memecahkan segala situasi maupun kondisi yang terjadi pada kader maupun yang di luar kader masyarakat yang mau kita ubah. Posisinya di sana. Jadi hilangkanlah intrik, hilangkanlah konflik yang sifatnya pribadi, itu nggak dewasa banget. Biarlah apa yang kita contoh cara mandi, itu gawainya rebahan terus, ngapain dibahas itu nggak substantif. Ya, kita itu berdebat itu untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingat, jangan justru memperlebar jarak kita dengan teman. Kalau itu memperlebar jarak kita dengan teman, berarti diskusi kita itu gagal, perdebatan itu gagal. Ya, karena kita tidak menemukan titik temu di sana. Ya, debat itu, diskusi itu sampai menemukan titik temu. Dia mau sepaham dengan kita, dia mau bergerak bareng kita. Itu di situasinya di sana. Itu yang dipraktikkan oleh para masyai di Paso Masai. Orang di Paso Masai kalau ternyata sepakatnya ini, ya semuanya harus sepakat akhirnya. Itu tradisi yang harus kita jaga di PMI. Hilangkan lah. Orang bawa bekas gula dengan bisnis Samsuri kan bedanya meminta ampun, tapi tetap bareng kerja. Nah, di kita juga itu bareng untuk PMI. Titiknya di sana. Yang penting hilangkan pola-pola tradisi yang lama lah, yang jelek itu dihilangkan. Karena kan kita terkenal dengan Qaido al-Muhafadzah ala qadimi sholih wal ardi jadi rasa. Jadi ada sisi yang terbaik yang harus kita ambil. Ini di PMI kadang bukan yang terbaik, yang jeleknya diambil tuh. Tradisi jeleknya diambil, kemudian dicampur dengan kejelekan yang sekarang, jadi jelek semua akhirnya. Itu nasihat dari saya, Pak Moderator. Ya. Itu mungkin ya. Ya, terima kasih jazakallah ya kepada Mantung ya, sudah memberikan penjelasan selama 1 jam dari awal sampai akhir. Alhamdulillah lancar ya. Amin. Walaupun saya sebagai moderator agak tegang, tapi karena ini belajar ya. Anda tegang karena di hadapan Anda ada kamera. Iya, betul ya. Tapi mudah-mudahan semakin jam terbangnya banyak, OP dan orang banyak, semakin lancar ya Kang Op gitu. Amin. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sekre kami ini ya. Luar biasa. Bisa
berjumpa kembali di lain waktu gitu ya. Iya. Dan ada kutipan doa ya untuk sekarang pandemik itu dalam sebuah syair selawat, boleh kita sama-sama? Oh boleh, bareng aja. Ini penangkal wabah. Menangkal wabah, dan ini juga dibawakan oleh salah satu musisi kondang ya, gitu ya, Al Wabah gitu ya. Saya kita bareng-bareng bisa pakai Boleh, gitar boleh. bisa. Saya nggak bisa Oh, gitar. saya bisa. Udah kita tanpa musik Tanpa aja. musik aja ya, ya. Satu terakhir dari kami sebelum closing dan sebelum kita tutup, Kita berdoa. syair satu selawat, dan ini adalah bentuk juga doa, semoga selamat tinggal wahai pandemi corona. Sudah cukup ya, corona menyebarlah di Indonesia ataupun di dunia, dan selamat tinggal, selamat kembali lagi. Satu buah syair selawat. اللهم ادفعنا الغلا والبلا والوبا في الدنيا خاصة في بلدنا إندونيسيا اللهم ادفعنا الغلا والبلا والوبا في الدنيا خاصة في بلدنا إندونيسيا. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.